Setiap kali Tuhan mau meminta umat Tuhan untuk melakukan perintahnya, maka di saat yang bersamaan Tuhan mengingatkan mereka akan apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada mereka. Akan kebaikannya, akan kasihnya, akan penyertaannya yang sudah dia kerjakan kepada mereka. Contohnya, ketika Tuhan mau berbicara kepada umat Allah, umat Israel, karena mereka sudah lupa akan perintah Tuhan, maka Tuhan meminta mereka untuk mengingat kembali Taurat Tuhan. Dan setelah Tuhan memberikan perintah, Tuhan mengingatkan mereka siapa mereka pada waktu lampau. Mereka adalah budak di Mesir, mereka diperlakukan tidak adil, mereka tidak punya suatu wilayah, mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya hak atas apapun. Nah, ketika Tuhan mengingatkan mereka akan kebaikan dan kemurahan dan kebesaran Tuhan, maka mereka kembali diingatkan dan berfokus kepada Tuhan. Hati umat Allah akan tersentuh, hati umat Allah akan terenyuh, sehingga mereka bisa bersyukur, mereka semakin mengagumi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kemudian mereka bisa melakukan atau mentaati firman yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Di dalam perjanjian baru juga terdapat pola yang sama ketika Paulus menyampaikan khotbah bahwa kamu jangan lagi hidup dengan cara yang lama, jangan lagi mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Kemudian Paulus mengingatkan mereka akan apa yang sudah Kristus lakukan kepada mereka, yaitu penebusan Kristus, kelahiran baru mereka. Bahkan kadang Paulus selalu berkata, ingatlah dahulu kamu itu siapa. Kamu itu budak, kamu itu orang berdosa, kamu akan dimurkai. Tetapi Tuhan melalui Kristus telah mati untuk kamu, berkorban begitu luar biasa. Nah, begitu juga ketika Petrus meminta umat Allah untuk mengampuni. Petrus selalu mengingatkan mereka seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi kesimpulannya, setiap kali perintah itu diberikan, maka selalu para rasul atau para nabi atau Tuhan sendiri mengingatkan umat Allah akan apa yang sudah Tuhan kerjakan, akan kebaikannya, kemurahannya, dan kebesarannya. Tetapi hari ini kita melihat gereja, mereka cuma mengajarkan perintah dan perintah. Ketika perintah hanya dikerjakan, diperintahkan tanpa mengingatkan kita akan kebaikan Allah, maka hati umat Allah tidak tersentuh, tidak terenyuh, tidak dilimpahkan dengan rasa kagum akan Tuhan, tidak ada ucapan syukur, sehingga mereka tidak punya anugerah untuk melakukan setiap perintah. Dan kalaupun, nah ini yang lebih berbahaya, seringkali perintah itu diikuti dengan ancaman, bukan diikuti dengan kebaikan Tuhan, bukan mengingatkan umat Allah akan kebaikan Allah, mengingatkan jemaat akan kemurahan Allah, tetapi justru diikuti dengan ancaman. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak akan diberkati. Kalau kamu mau diberkati, kamu taat, memberi ini, melakukan ini, menghindari ini, supaya hidupmu baik-baik saja, supaya kamu tidak hancur, supaya kamu tidak binasa, keluargamu utuh, dan sebagainya. Ada ancaman. Nah, ini bukan pola pengajaran kekristenan, ini bukan pola yang Tuhan ajarkan. Ini pola pengajar-pengajar yang depresi, yang menggunakan kekuatannya karena mereka lupa bahwa kekuatan untuk mendorong jemaat melakukan setiap kebenaran bukan mereka, bukan pembicara, tetapi mengingatkan umat Allah akan apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu Injil. Allah berkorban bagi kita. Seharusnya kita mati, seharusnya kita binasa, seharusnya kita dimurkai, kita ditebus oleh Kristus karena kasihnya, karena kemurahannya dia mati buat kita. Sehingga sekarang kita menjadi milik kepunyaannya, kita menjadi teman Allah, sahabat Allah, itu karena kebaikan Allah. Nah, bukan ini ternyata yang dipakai oleh pengkhotbah hari ini, tetapi yang dipakai adalah kekuatan mereka. Bagaimana kekuatan untuk mempengaruhi. Karena kekristenan hari ini berfokus pada hasil,
bukan berfokus pada Kristus, bukan berfokus pada Injil. Sehingga bagaimana khotbah ini menghasilkan altar call yang banyak, menghasilkan orang-orang yang menangis, menghasilkan orang-orang yang memberi hasil sesaat, hasil saat itu. Sehingga bagaimana di otak para pembicara, bagaimana caranya jemaat ini bisa langsung bereaksi adalah dengan menakuti atau memberikan iming-iming. Kalau kamu lakukan ini kamu diberkati, disertai dengan kesaksian. Nah, semua itu bersifat daging, bersifat duniawi, dan bersifat sementara dan tidak kekal. Bukan sebuah perubahan yang berasal dari dalam. Tetapi ketika mengingat umat Allah akan kebaikan Allah, akan karya Kristus, akan Injil, kita sedang merubah dari dalam hati jemaat. Hati jemaat tersentuh, hati jemaat diubahkan. Hati kita yang egois hanya bisa dijamah, diubahkan dengan berita Injil, dengan kasih Tuhan, dengan mengingat kembali kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka umat Israel, bahkan kita umat pilihan Allah, akan diubahkan hati kita. Hati kita melimpah dengan rasa syukur. Lalu dari rasa syukur kita bisa melakukan kebenaran demi kebenaran. Bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diberkati. Tetapi sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah baik kepada kita. Tuhan memberkati.